Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'du. Faqala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berjumpa walaupun lewat media. Dan kajian di malam hari ini khusus membahas tentang silsilah duka di negeri Al-Quds, Palestina. Pembahasan ini panjang karena menyangkut sejarah Palestina dulu sebelum Nabi SAW dan Palestina setelah Nabi SAW dan hari ini. Adapun pembahasan yang kita akan bahas, tentu pertama kita akan menjelaskan tentang keutamaan Al-Quds, Palestina. Setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana Yahudi bisa masuk ke Palestina. Kemudian setelah itu duka nestapa yang dialami selama orang-orang Yahudi menyerang Palestina pada setiap kurun zaman. Dan mungkinkah Palestina itu akan bangkit kembali dan akan mampu mengalahkan orang-orang Yahudi? Ini yang kita akan bahas dalam beberapa pertemuan ke depan. Namun malam ini kita akan membahas tentang keutamaan Al-Quds atau sejarah Al-Quds berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita mengacu kepada sejarah, dahulu Palestina itu dihuni oleh lebih dari 5.000 tahun oleh orang-orang yang disebut dengan Kan'aniyun. Kemudian setelah itu datang Bani Israel untuk pertama kali di bawah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam rangka menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Kemudian diarahkan oleh Allah Azza wa Jal menuju negeri Palestina. Akan tetapi Bani Israel setelah beberapa langkah masuk ke negeri Palestina, mereka takut untuk mengambil alih Palestina dari Kan'aniyun. Sehingga kemudian mereka pun diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hukuman, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Akhirnya mereka diharamkan tidak bisa keluar dari negeri itu, padahal sejengkal lagi masuk Palestina, karena tidak mau berjihad dan takut kepada orang-orang Kan'aniyun. Sampai akhirnya mereka pun berada di negeri linglung, tidak bisa keluar dari situ.
sampai wafatnya Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu Nabi Yusha ibn Nun melanjutkan estafet perjuangan Nabi Musa dengan generasi yang baru, dan belakangan berhasil merebut Palestina dari orang-orang Kan'aniyun. Selama Nabi Yusha ibn Nun berkuasa, maka Bani Israel hidup nyaman di Palestina, bahkan bisa melebarkan kekuasaannya ke daerah-daerah lainnya. Tapi setelah kemudian Yusha ibn Nun meninggal dunia, akhirnya dikuasai oleh tentara Jalut, dan akhirnya Bani Israel pun dihinakan. Sampai pada waktunya ketika kemudian muncul raja pertama Bani Israel atas rekomendasi dari Nabi Allah Samuel alaihi salam yang bernama Talut, maka Talut kemudian berusaha untuk masuk kembali ke Palestina dari cengkraman Jalut. Kemudian muncullah nama Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam yang berhasil membunuh Jalut. Kemudian Talut pun menguasai Palestina kembali dan menjadi raja pertama Bani Israel setelah wafatnya diganti Daud alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Allah Daud adalah raja plus nabi. Setelah meninggalnya Daud, kemudian tampuk kepemimpinan raja dan nabi ini digantikan putranya Sulaiman, sampai Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam kemudian membangun Masjidil Aqsa. Bagaimana sejarahnya nanti kita akan kisahkan. Setelah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian diwariskan kepada putranya, tetapi tidak sekuat ayah dan kakeknya, Sulaiman dan juga Daud. Maka ketika itu kekuasaan terbagi menjadi dua. Pertama Israel, yang kedua Yahuda. Jadi Bani Israel terpecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel dan ada kerajaan Yahuda. Karena lemahnya semakin waktu, akhirnya kemudian datang penjajah dari kalangan Asyuriyun dan berhasil kemudian melemahkan orang-orang Bani Israel ini di Palestina. Maka pada tahun 586 sebelum Masehi, kemudian datanglah orang-orang Babilonia yang berada di Irak, yang ketika itu dipimpin oleh Bukhtun Nasr. Lah Bukhtun Nasr ini akhirnya kemudian menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya, membunuh, menawan, dan merusak ma'badnya Sulaiman. Masjidil Aqsa betul-betul dirobohkan. Kemudian orang-orang Bani Israel dibawa ke Irak dan diperbudak. Baru setelah 45 tahun setelahnya, maka Persia menyerbu orang-orang Babylon ini dan berhasil mengalahkan Bukhtun Nasr, akhirnya mengembalikan Bani Israel ke Palestina dan membangun kembali bangunan Sulaiman atau Haikal Sulaiman. Maka pada tahun 3303 sebelum Masehi, datanglah Iskandar Al-Makduni, kemudian menguasai Persia dan menjadikan Palestina di bawah hukum Yunan. Begitulah akhirnya hilang satu penjajah, datang penjajah yang lain. Hilang satu penjajah, datang penjajah yang lain. Itulah orang-orang Bani Israel dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan mereka jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya. Tetapi sejarah ini panjang, tentu nanti akan saya khususkan tentang sejarah masalah tegaknya Daulah Palestina
dan juga masuknya orang-orang Yahudi ke Palestina dan bagaimana peperangan yang terjadi dari zaman ke zaman antara kaum muslimin dan juga orang-orang Yahudi. Tapi malam ini kita akan membahas khusus tentang sejarah Palestina atau sejarah Al-Quds, ditinjau dari keistimewaan yang Allah anugerahkan ke tempat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Al-Quds dikenal sebagai negerinya para nabi, negerinya para rasul, tempat tinggalnya orang-orang saleh, bahkan negeri di mana di akhir zaman manusia akan berkumpul di tempat itu dan kiamat akan didatangkan kepada manusia. Bahkan lebih daripada itu, Al-Quds adalah tempat hijrahnya para nabi, hijrahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, hijrahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, hijrahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Bahkan Al-Quds adalah rumahnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam dan mihrabnya Dawud alaihi salatu wassalam. Dari Al-Quds inilah keajaiban-keajaiban Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam ditampakkan, dan juga Al-Mahdi Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman. Intinya Al-Quds dan Palestina secara umum dan lebih umum lagi Syam adalah negeri yang diberkahi. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika Allah jadikan untuk kalian diutusnya para nabi dan diutusnya raja-raja kepada kalian, dan Allah berikan kepada kalian yang tidak diberikan kepada siapapun di alam semesta ini. Wahai kaumku, masuklah ke negeri yang disucikan, yang Allah telah catat untuk kalian, dan jangan berpaling ke belakang kalian, nanti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Lihat di sini Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mengajak Bani Israel untuk masuk ke Palestina, Musa mengatakan udkhulul ardal muqaddasata. Disitulah negeri yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya disucikan, tapi negeri itu diberkahi. Dan ini disyaratkan dalam surah Al-Isra. Kalau tadi surah Al-Maidah ayat 20 sampai 26, dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah di sekitarnya. Bukan hanya Aqsa tapi daerah-daerah di sekitarnya. Palestina adalah negeri yang sangat diberkahi, disucikan dan diberkahi. Bahkan ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga Lut keponakannya tidak sanggup berdakwah di negeri Kaldaniun di Irak, negeri yang dikuasai oleh Namrud kala itu atau disebut dengan Kaldaniun, maka Ibrahim pun hijrah dan juga Lut ke mana? Ke Palestina.
Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 71, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan juga Lut ke negeri yang kami berkahi di dalamnya dari semesta alam. Artinya negeri yang diberkahi di sini negeri Palestina. Jadi Ibrahim hijrah dan Lut dari negeri Kaldaniun Irak menuju Palestina. Ada apa dengan Palestina? Kenapa semua para nabi mengarah ke Palestina? Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan tentang kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam dalam surah Al-Anbiya 81. Wali Sulaiman arih wali Sulaiman arihun asifah tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Dan bagi Sulaiman Allah kuasakan rih angin yang berjalan atas perintah Allah ke mana? Ke negeri yang kami berkahi di dalamnya, maksudnya negeri Palestina. Subhanallah. Dari ayat-ayat ini sudah jelas bagi kita bahwa Palestina, khususnya Al-Quds, adalah negeri yang disucikan, negeri yang diberkahi, sehingga wajar menjadi tujuan hijrah para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang dalam Al-Qur'an menyebutkan negeri Palestina ini negeri yang sangat berkah? Wajar, karena negeri Palestina adalah negeri tempat wahyu Allah turun pertama kali. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim, wattini wazaitun, tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Irak dan juga Syam termasuk dalamnya Palestina. Allah jadikan sumpah. Jadi para nabi terdahulu itu banyak tinggal di Palestina, sehingga banyak wahyu yang turun kepada para nabi di Palestina. Artinya Palestina itu tempat turunnya wahyu bagi para nabi terdahulu. Artinya juga tempat turunnya para malaikat, termasuk dalamnya Jibril alaihi salatu wassalam yang menghantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul yang tinggal di Palestina. Tempat diutusnya para nabi dan rasul. Bahkan di Palestina inilah ada Baitul Maqdis, sehingga menambah kemuliaan Palestina dengan adanya Baitul Maqdis. Nanti saya akan sebutkan keistimewaan Baitul Maqdis. Yang jelas bahwa Palestina adalah buminya para nabi. Palestina adalah buminya Ishak. Palestina adalah buminya Yakub, Lut, bahkan Ismail dilahirkan di sini. Kemudian Yusuf, Dawud, Sulaiman, Isa. Bahkan para nabi hijrah ke negeri ini. Ibrahim, Lut dan Musa hijrah ke Palestina. Bahkan banyak para nabi juga yang dikuburkan di Palestina. Banyak para nabi yang dikuburkan di Palestina. Banyak para nabi yang diutus di Palestina, karena nabi yang kita kenal itu 25 nabi dan rasul, bukan dibatasi dengan 25 nabi dan rasul. Ada nabi-nabi yang tidak diketahui namanya, dan jumlahnya bukan 1-2, ribuan. Dan itu kebanyakan diutus di Palestina dan Syam dan sekitarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim dikubur di Khalil Palestina. Ishak, Yusuf, Yakub, Harun, Musa juga dikubur di Palestina. Intinya ini negeri para nabi, bukan negeri biasa. Bahkan negeri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah dan juga Madinah menuju Palestina, berjihad di Palestina. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ke Palestina. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah ibn Umar, Abu Hurairah, Bilal ibn Rabah, Tamim ad-Dari,
kemudian Saddad ibn Aus, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sa'id ibn Zaid, salah satu dari 10 yang dijanjikan masuk surga, Abu Darda, Khalid ibn Walid, Mu'ad ibn Jabal, Salamah ibn Qaisar, Abdullah ibn Amr ibn As, Safiyah bintu Huyai, dan banyak lagi para sahabat Rasul yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Mereka datang ke Palestina, ya, karena negeri itu negeri yang diberkahi. Bahkan ulama-ulama dunia juga terlahir dari negeri yang disucikan ini. Di sana ada Abu Ishaq Al-Farari, Al-Fazari. Di sana ada Abul Abbas Ahmad ibn Umar Al-Qurtubi. Di sana ada Abu Awanah Al-Isfirayin. Bahkan di sana ada seorang muhaddis Ibnu Salah, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Asakir, Ibnu Qudamah, Ibnu Kathir, termasuk At-Tabrani, Iz bin Abdissalam, Tajuddin As-Subki, Syu'aib Al-Arnaud, termasuk juga Imam Zahabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abdullah Al-Harawi, kemudian Imam Nawawi, kemudian juga Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lahir di Gaza. Ini ulama-ulama muhaddithin, ulama-ulama dunia, menunjukkan bahwa negeri ini bukan negeri biasa. Negerinya para nabi, negerinya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah, negerinya para sahabat Rasul, negerinya para ulama. Luar biasa. Sehingga wajar kalau seandainya pandangan-pandangan kaum muslimin ketika terjadi konflik di Palestina, maka satu dunia, seluruh kaum muslimin akan melihat, akan memandang, akan membela, akan mendoakan. Karena apabila di negeri-negeri selain Palestina terjadi konflik, di dunia ini banyak negeri-negeri konflik. Myanmar, konflik kaum muslimin, bahkan diusir, dibantai. Kemudian di Suriah, kemudian di Yaman, kemudian di negeri-negeri yang lainnya. Tetapi ketika itu terjadi di Palestina, terjadi konflik penyerangan orang-orang kafir Yahudi terhadap Muslim Palestina, bahkan menimbulkan korban jiwa, maka satu dunia akan melihat. Ya, karena negeri itu bukan negeri biasa. Di sini ada akidah. Ada akidah yang tertanam pada setiap kaum muslimin terhadap negeri ini. Hati kita terikat dengan negeri ini. Maka siapapun yang akan menghancurkan negeri ini, memusuhi orang-orang Islam di negeri ini, maka kita wajib marah. Marah. Karena ini ada ikatan akidah, keyakinan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu negeri Palestina ini semakin istimewa, semakin mulia dengan keberadaan Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa banyak keutamaannya. Adapun Masjidil Aqsa sendiri adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Kemudian yang ketiganya Masjid Quba, kemudian baru Masjid Nabawi. Dalam sebuah hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalu. Rasul, masjid mana yang pertama kali dibangun di bumi ini, yang pertama kali? Maka Rasul mengatakan, Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram. Qultu, kemudian aku katakan, thumma ay, kemudian mana lagi masjid setelah Masjidil Haram? Maka Rasul mengatakan, Al-Masjidul Aqsa. Jadi Masjidil Haram pertama dibangun, setelah itu kemudian membangun Masjidil Aqsa. Qultu, ku katakan, kata Abi Dzar Al-Ghifari, kam bainahuma, berapa jarak pembangunan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu? Berapa waktunya? Maka Nabi SAW mengatakan, arba'una sanatan, 40 tahun.
Dibangun dulu Masjidil Haram oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga Ismail. Baru setelah itu dibangun Masjidil Aqsa oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tentu bukan membangun dari awal, tidak, karena Ibrahim pun tidak membangun dari awal. Dia hanya meninggikan pondasinya saja. Karena Masjidil Haram itu sudah dibangun para malaikat, kemudian diperbaiki Adam alaihi salatu wassalam, kemudian roboh, kemudian ditinggikan kembali oleh Nabiullah Ibrahim dan juga putranya Ismail. Begitu juga Aqsa. Sulaiman itu tidak dari awal dia membuat itu, sudah ada pondasinya, cuma dia hanya meninggikan saja. Sebagaimana Masjidil Haram ditinggikan Ibrahim, maka Aqsa ditinggikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika Nabiullah Sulaiman selesai mendirikan Masjidil Aqsa, yang kemudian belakangan disebut Haikal Sulaiman, ini yang kemudian diperebutkan oleh agama-agama, maka disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, lamma faraga Sulaimanu ibnu Dawud min bina'i Baitil Maqdisi sa'ala Allah thalathan. Ketika Nabiullah Sulaiman selesai membangun Baitul Maqdis, maka dia meminta kepada Allah 3 perkara. Yang pertama, hukman yusadifu hukmahu wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Yang pertama, dia minta agar hukum yang ia terapkan sesuai dengan hukum Allah, dan Allah berikan. Yang kedua, kerajaan yang Allah berikan tidak diberikan kepada siapapun setelahnya, dan Allah berikan. Kemudian yang ketiga, wa alla ya'tiya hadzal masjid ahadun la yuridu illa salah illa kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Yang ketiga, siapapun yang salat di Masjid Aqsa, dia datang tidak menghendaki kecuali hanya untuk salat saja niatnya. Ketika keluar dari Masjidil Aqsa, maka dosa-dosanya akan diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun yang ketiga, wa arju ayyakuna qad u'tiya thalithatu, dan aku mengharap bahwa Allah sudah mengabulkan yang ketiga kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Intinya bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah Nabiullah Sulaiman. Makanya wajar kalau orang-orang Yahudi mereka berusaha untuk mencari situs Haikal Sulaiman, sehingga mereka melobangi Masjidil Aqsa dari bawah, mengorek-ngorek mencari situs-situs pondasi Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu artinya pondasi awal pembangunan Masjidil Aqsa. Jadi niat orang-orang Yahudi itu berkeyakinan bahwa kalau Haikal itu ditemukan, kemudian mereka membangun dari Haikal itu, pondasi awal yang dibangun Sulaiman dari Masjidil Aqsa itu, maka sekarang yang terjadi peluasan itu akan dirobohkan. Jadi akan dibangun sebagaimana Nabi Sulaiman membangun, seperti itu kecilnya. Karena mereka berkeyakinan kalau betul mereka meletakkan pondasi pembangunan di tempat Haikal Sulaiman, kemudian didirikan menjadi ma'badnya Sulaiman, mereka meyakini bahwa akan datang kepada orang-orang Yahudi penyelamat bagi mereka, Mesias mereka, yang akan menghancurkan seluruh agama di luar mereka, baik Islam ataupun Nasrani. Ini keyakinan mereka, tapi ini kan keyakinan batil. Mereka hanya bermimpi. Karena dalam sebuah riwayat, justru ketika terjadi perang Malhamatul Kubra, terjadi perang Malhamatul Kubra artinya terjadi perang Armageddon antara Islam dan orang-orang salib, orang-orang Nasrani, yang sebelumnya mereka bersatu untuk melawan musuh-musuh di belakang mereka. Kemudian Allah menangkan. Tiba-tiba kemudian orang-orang salib mengatakan, ghalabas salib, ghalabas salib. Salib yang menang, salib yang menang, katanya. Tapi seorang muslim mengatakan, balillah ghalab, Allah yang menangkan perang ini. Akhirnya muslim ini pun membunuh orang yang mengatakan ghalabas salib. Akhirnya kemudian muslim ini dibunuh.
maka orang-orang Nasrani membatalkan perjanjian. Terjadilah perang besar yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Lah di sini orang Yahudi tidak terlibat dalam perang Malhamatul Kubra. Orang-orang Armageddon ini orang-orang Yahudi tidak terlibat sama sekali. Mereka ketakutan, mereka pengecut, mereka bersembunyi, tidak mau terlibat. Karena ketakutan itulah disinilah munculnya Dajjal. Dajjal marah kepada mereka karena Rasul yang mengatakan bahwa Dajjal itu tidaklah keluar kecuali karena disulut emosinya. Yaghdib ghadbah min ghadbatin yaghdhibuha, kata Rasul. Tidaklah Dajjal keluar kecuali karena sebuah kemarahan yang disulut. Salah satu kemarahan disulut karena orang-orang Yahudi bersembunyi saat peperangan itu, tidak menolong orang-orang Nasrani dalam melawan orang-orang Islam. Lihat, orang-orang Yahudi pengecut di akhir zaman. Makanya ketika kemudian dipimpin oleh Dajjal, kemudian berperang bersama kaum muslimin, melawan kaum muslimin, maka akhirnya Isa bin Maryam turun, kemudian memimpin perang bersama Al-Mahdil Muntadhar, dan Isa berhasil membunuh Dajjal. Orang Yahudi tunggang langgang kocar kacir, akhirnya mereka sembunyi di balik pohon. Setiap pohon akan mengatakan, "Hei mukmin di belakang saya Yahudi, bunuh dia." Sehingga tidak ada yang selamat orang Yahudi sembunyi dimanapun makhluk Allah bicara, kecuali dia bersembunyi di pohon yang disebut dengan Gharqad. Pohon ini yang melindungi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun keutamaan Masjidil Aqsa dan juga Baitul Maqdis, yang pertama bahwa Baitul Maqdis adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Walaupun tidak lama, ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, hanya 6-7 bulan saja Rasul menghadap Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu Rasul berdoa agar kiblatnya dipindahkan ke Baitullah Al-Haram, dan Allah kabulkan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ketika tahu kaum muslimin memiliki kiblat sendiri, marah orang-orang Nasrani di zaman itu, terutama orang-orang Yahudi. Marah karena pengalian kiblat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetapi yang jelas bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat pertama bagi kaum muslimin. Yang kedua, dia adalah masjid kedua yang dibangun di permukaan bumi setelah Haram sebelumnya, kemudian baru Aqsa, baru setelah itu Masjid Quba, baru setelah itu Masjid Nabawi. Walaupun yang sangat istimewa hanya 3 masjid ini saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan tiga-tiganya masjid ini sangat dimuliakan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ini mubarakun ma fihi wa ma haulahu, diberkahi yang ada di dalamnya dan yang ada di sekitarnya. Sebagaimana surah Al-Isra ayat 1. Bahkan Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj juga pernah lewat dan mampir di Masjidil Aqsa, bahkan solat di situ, bahkan mengimami para nabi dan rasul. Di belakangnya ruh-ruh para nabi yang kemudian digambarkan mereka seolah-olah para nabi dan rasul, untuk menunjukkan bahwa Rasul adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, karena dia mengimami dan di belakangnya makmumnya para nabi dan rasul. Artinya Nabi SAW pernah menginjak kaki di Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, salah satu doanya Nabi Musa alaihi salatu wasallam sebelum wafatnya, agar dia bisa dekat dengan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu, karena dia tahu bahwa itu negeri yang muqaddasah, negeri yang disucikan. Kemudian juga yang keenam, busyra bi fathihi. Nabi SAW sampai menghabar gembirakan kepada kaum muslimin bahwa suatu ketika Islam akan menguasai Baitul Maqdis.
dalam sebuah hadis Nabi SAW sampai mengatakan u'dud sittan baina yadayi sa'ah. Ingatlah 6 perkara akan terjadi sebelum dekatnya hari kiamat. Mauti, kematianku, thumma fathu baitil maqdis, kemudian pembebasan Baitul Maqdis, thumma mutan ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanami, kemudian kematian yang banyak seperti wabah yang pernah terjadi kepada kambing-kambing di zaman Rasul. Thumma istifadatul mal, kemudian banyaknya harta, hatta yu'tar rajul mi'ata dinar fayadhallu sakhitan, sampai orang diberikan 100 dinar marah dia, masih kurang. Thumma fitnatun la yabqa baitun minal Arab illa dakhalatu, kemudian akan datang fitnah, tidak ada satupun rumah di negeri Arab kecuali masuk fitnah itu. Thumma hudnatun takunu bainakum wa baina bani Asfar, kemudian kalian akan berdamai dengan Bani Asfar, orang-orang Nasrani. Fayaqdirun fayatunakum tahta thamanina ghayat tahta kulli ghayatin 12 alfan ila akhiril hadis. Lah dalam hadis ini ada kata-kata fathu baitil maqdis. Rasul menghabar gembirakan kepada para sahabatnya bahwa kalian akan membebaskan Baitul Maqdis. Shadaqa Rasulullah. Nabi SAW benar, karena di zaman Abu Bakar pembebasan itu sudah nampak ada isyarat, dan di zaman Umar betul-betul dilaksanakan. Terjadi sabda Nabi SAW, Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa ada pertumpahan darah, di mana uskupnya menyerahkan kuncinya secara langsung kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang konon kata mereka ciri-cirinya sudah terdapat pada kitab-kitab perjanjian lama mereka bahwa Baitul Maqdis akan dikuasai oleh orang yang fisiknya seperti ini, seperti itu, cirinya seperti ini, seperti itu. Rupanya dialah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sejak Umar membebaskan Baitul Maqdis satu persatu, puluhan para sahabat, ratusan para sahabat kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka berjihad di Baitul Maqdis. Sebagian mereka wafat di situ, di negeri Syam. Sebagian mereka pulang kembali, dan sebagian mereka menetap di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga ilaihi tushaddur rihal. Tidak boleh orang itu berziarah menyengaja untuk ibadah kecuali hanya di 3 masjid saja, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Bahkan lebih daripada itu, orang yang salat di Masjidil Aqsa ini sebanding dengan 500 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Termasuk juga negeri ini adalah negeri al-mahsyar wal mansyar, artinya negeri di mana manusia akan dikumpulkan di sini. Ketika Nabi SAW menyebutkan akhir tanda-tanda besar kiamat besar, kata Rasul, wa akhiruha narun takhruju min qa'ri adnin, akan muncul sebuah api yang keluar dari perut bumi Aden. Dalam riwayat Hijaz, kemudian bersatu. Api ini akan menggiring manusia, tidak membakar, tapi hanya menggiring saja. Maka di mana-mana manusia akan tergiring dengan api ini sedikit demi sedikit, sehingga mereka semua terkumpul di negeri Syam. Tutradu ila mahsyarihim, mereka akan diusir sampai ke tempat berkumpul akhir mereka. Setelah itu taqumus saah, tegak kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan Al-Quds, keutamaan Baitul Maqdis, sehingga wajar keutamaan yang sangat besar ini diperebutkan oleh banyak agama, termasuk kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kisahnya, kenapa pula kemudian orang-orang Yahudi bisa masuk ke Palestina, dan bagaimana Palestina dari tinjau dari sejarah, kemudian apakah mungkin Palestina akan bangkit?
untuk melawan kekejian orang-orang Yahud. Maka ini pembahasan yang cukup panjang. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.